Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi' fil ghuslah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda fayaghsilu yadayhi summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda summa ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar' summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat summa afadha ala sa'iri jasadi summa ghasala rijlaihi muttafaqun alaih. Artinya, hadis keempat tentang mandi junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika mandi junub, ia mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambutnya, lalu menyiram kepalanya 3 genggaman air, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya, lalu mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Al-haditsul khamis fit tayammum. An Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu maqal ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah fa adnabatu falam ajidal ma' fatamarragtu bis su'idi kama tatamarragut dabbah summa ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam fazakartu lahu dzalika faqala innama ya'fika an taqula yadaika hakaza summa daraba yadaihi al-arda darbatan wahidatan summa masaha shimal alal yamini zahira fakafaihi wa wajhah wa rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, hadis kelima tentang tayamum dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Lalu aku berguling-guling di tanah selayaknya hewan berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi dengan satu pukulan, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan beliau mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-haditsus sadis fil hayadi. Hamnah binti Jahsin qalat kuntu astahadu haidatan kasiratan syadidatan fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa akhbiruhu fawajadtuhu fil baiti ukhti Zainab binti Jahsin faqultu ya Rasulullah innahu astahadu haidatan kasiratan syadidatan fama ta'muruni fiha qad mana'at lis-sawmi was-shalah qala ana'atulakal kursufa fa innahu yuzhibud dam qalat huwa aksaru min zalik qala fatalajjimi qalat huwa aksaru min zalik qala fattakhizi sawban qalat huwa aksaru min zalik innama atujjutat dan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uki bi amrayni ayyahuma sana
ati ajra'a anki fa in qawiti alaihima fa'anti a'lam. Faqala innama hiya raqdatan minasyaiton fatahat di sittata ayyam aw sab'ati ayyam fi ilmillah. Tasari fa iza ra'aiti annaki qad tahurti wastangqati fasalli arba'a wa ishrina lailatan salasa wa ishrina lailatan ayyamaha wa sawmi wa salli fa inna zaliki wa yujzi'uki wa kadzaliki fa'ali zalika wa tahidun nisa wa kama yattahurna limiqati haidihinna. Artinya, hadis ke-6 tentang haid. Dari Hamnah binti Jahsi, ia berkata, aku banyak mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras. Maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi kabar dan meminta fatwa kepadanya. Aku mendapati beliau di rumah saudara perempuanku, Zainab binti Jahsi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras. Lalu hal ini menghalangi sholat dan puasaku. Hal apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk hal ini? Beliau bersabda, berilah kapas, karena dapat menghilangkan darah. Ia berkata, darahnya tidak lebih cukup dari itu. Beliau bersabda, sumbatlah dengan sesuatu yang dapat menghambat keluarnya darah. Ia berkata, darahnya lebih deras. Beliau bersabda, ambillah kain. Ia berkata, darahnya lebih banyak dan deras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan aku perintahkan kepadamu dengan dua hal. Manapun yang engkau lakukan, maka itu lebih cukup darimu, dan jika kamu melakukan atas keduanya, maka engkau lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah pukulan setan, maka berhaidlah selama 6 atau 7 hari menurut perhitungan Allah, setelah itu mandilah. Engkau merasa bahwa engkau telah suci dan bersih, maka sholatlah 24 malam dan atau 23 siang dan malamnya. Puasa dan sholatlah, karena itu telah cukup bagimu. Seperti itu pula, lakukanlah sebagaimana wanita haid dan bersuci untuk waktu-waktu mereka haid dan bersuci. Kamu kuat mengakhiri sholat zuhur dan mensegerakan sholat asar. Kemudian kalian mandi setelah kalian bersuci. Lalu engkau sholat zuhur dan asar dan mengakhiri sholat maghrib dan mensegerakan sholat isya. Mandi dan menjamak 2 sholat, maka lakukanlah. Engkau mandi di waktu subuh, maka kerjakanlah. Demikian, maka lakukanlah. Puasalah jika engkau kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah 2 hal yang aku kagumi.